22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Matius 22 ayat 39 ialah dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 22 ayat 39. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 2 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu
ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, anak-anak sekolah minggu GPD Dayakolot, hari ini kita mau mulai kembali sekolah minggu. Tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Walaupun tetap di rumah, ibadah dari rumah, ingat ada Tuhan Yesus di mana? Di hidupmu, di hatimu. Yuk, kita mau siap-siap beribadah. Semua duduk manis, duduk diam, tidak ada lagi yang main-main ya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita nyanyikan lagu Bapakku datang padamu. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Haleluya Tuhan, Bapakku datang. Semua mau berdoa, ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali sekolah minggu. Walaupun di rumah, tapi Tuhan, kami mau semangat, sukacita, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami. Kami mau memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu tetap semangat ya. Yuk sekarang coba berdiri, tangannya digoyang-goyang, goyang kanan, goyang kiri. Kasih tos sama
mau beribadah kepada Tuhan. Iya, puji Tuhan ya. Yuk kita mau nyanyi lagu kita yang pertama. Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hadap ke kiri dulu ya. Yuk, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan ke kiri. Jalan serta Yesus balik, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya, tepuk tangan. Iya, semuanya semangat ya. Jalan serta Yesus. Mau lagi senang, lagi sedih, lagi pusing belajarnya online, tapi kita mau berjalan bersama siapa? Sama siapa? Iya, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kasih kita semangat, kasih kekuatan, kasih sukacita dan damai sejahtera. Kita mau nyanyi lagu selanjutnya, kasih sukacita, damai sejahtera. Masih ingat semua kan? Ayo sama-sama bangkit berdiri, tetap berdiri ya. Kasih sukacita. Tepuk tangan semua. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, sebentar sebelum kita ulang, masih ingat kan? Ini lagu waktu Natal ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada berapa buah roh? 9. Yuk kita ulang lagi. Semua berdiri. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Muter, ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, tepuk tangan. Tetap berdiri ya. Kasih sukacita. Siapa di rumah senangnya tuh nangis terus? Siapa? Oh enggak ya. Anak-anak sekolah minggu selalu bersukacita, selalu damai sejahtera, mengasihi adik-adik, kakak-kakak, mama, papa, dan orang-orang sekitar. Yuk kita mau nyanyi lagu terakhir ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Coba angkat jempolnya ke atas yang mau diberkati Tuhan. Ya, semua mau diberkati Tuhan. Aku diberkati, tepuk tangan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku
diberkati sama Tuhan. Berkati apanya? Kesehatannya. Diberkati apa? Jadi pinter. Diberkati sama Tuhan apa? Bisa makan, bisa minum. Diberkati Tuhan apa? Punya tempat tinggal. Nah, setelah kita diberkati Tuhan, kita juga harus jadi berkat. Berkat itu apa, Tante Desi? Misalnya, kamu mengasihi orang lain. Kamu misalnya dapat permen di rumah. Kamu dapat berkat permen. Kamu permennya misalnya ada 5. Nah, kamu bilang aku juga mau jadi berkat. Kamu bagi permen itu. Aku mau bagi buat teman aku 1. Aku mau bagi buat kakak aku 1. Aku mau bagi buat adik aku 1. Aku masih punya 2. Nah, itu namanya kita diberkati dan kita mau jadi berkat. Ingat Tante Desi bilang anak sekolah minggu nggak boleh jadi anak yang pelit. Iya, pintar. Yuk, sekarang kita mau mulai dengan firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis. Nggak boleh buka mata, nggak boleh ganggu mungkin adik kakaknya. Kita mau nyanyi lagu Ku Cinta Yesus, Sungguh Aku Cinta Yesus. Semua tangannya dilipat ya. Yuk. Haleluya Tuhan. Nyanyi sungguh-sungguh. Kita mau cinta Yesus karena Yesus udah lebih dahulu mencintai kita semua anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, angkat tangan kanan ke atas. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Anak-anak sekolah minggu, lipat tanganmu. Tuhan Yesus itu baik buat kalian. Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak sekolah minggu, mengasihi mama papamu, mengasihi semua orang. Bukti Yesus mengasihi, Yesus rela disalibkan. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dikasih mahkota berduri, lambungnya ditusuk. Bahkan Yesus mengeluarkan banyak darah. Dan semua itu Tuhan lakukan karena Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan sayang sama anak-anak sekolah minggu. Tuhan sayang sama Tante Desti, Om Edu. Tuhan sayang sama papa, mama, dan keluargamu. Oleh sebab itu, kita juga harus sayang sama Tuhan. Mau jadi anak yang dengar-dengaran, anak yang nurut, anak yang taat, anak yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yuk kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Angkat tangan kananmu ke atas, nyanyikan dengan segenap hatimu. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu
Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan rela disalib untuk kami semua. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak yang taat, yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya anak-anak sekolah minggu semua, kita percaya tadi kita sudah nyanyi buat Tuhan, hati Tuhan sudah disenangkan. Sekarang duduk diam manis, kita mau dengar firman Tuhan, tidak ada yang lari-lari ya. Perhatikan baik-baik. Mari kita mau dengar firman Tuhan berikut ini. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Pungutlah itu, masing-masing, segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Haleluya, kita udah lihat video film ya tentang bagaimana Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir.
Tetapi ternyata pas di perjalanan mereka ngedumel sama Musa. Kami lapar, kami gak ada makanan. Apakah kamu bawa kami keluar dari Mesir untuk bikin kami mati karena kami tidak punya makanan? Musa saat itu dia cuma berdoa sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aku sudah dengar sungut-sungut. Sungut-sungut itu apa? Ngedumel, gak bersyukur. Sungut-sungut itu apa? Ngomong terus, lapar, gak ada makanan, lapar. Nah seperti itu. Nah Tuhan udah dengar persungutan orang Israel. Lalu Tuhan bilang sama Musa, besok Tuhan akan memberikan mana dari sorga, roti dari sorga. Wow, begitu ajaib loh anak-anak. Coba, ada yang pernah lihat roti jatuh dari sorga? Belum? Enggak kan? Nah Tuhan Yesus itu ajaib. 40 tahun, bayangin 40 tahun. Anak-anak sekarang umur berapa? Ada yang 5, ada yang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 40 tahun. 40 tahun mereka tiap hari dikasih makan sama Tuhan dengan ajaib. Mereka masak nggak Tante Desti? Enggak, mereka nggak masak. Mereka nggak kerja untuk dapat itu roti dari Tuhan. Mereka tiap hari Tuhan kasih makanan. Tetapi yang ajaibnya nih, makanya Tante bilang harus dengaran. Waktu Musa bilang, ambil secukupnya untuk hari ini. Ada yang bandel, ngambilnya kebanyakan. Mereka pikir, wah besok gak akan dapat makanan. Mereka ambil begitu banyak. Nah apa yang terjadi adik-adik? Karena gak dengar-dengaran, akhirnya sisa makanannya busuk. Ada lalat-lalat yang bau, ada ulat-ulat. Karena mereka gak dengar-dengaran. Tadi udah dibilang, ambil makanan hanya secukupnya. Nah, adik-adik juga harus dengar-dengaran. Anak-anak sekolah minggu harus dengar-dengaran. Kalau papa mama atau firman Tuhan bilang apa, harus dengar-dengaran. Dibilang, ayo makan dulu, berdoa dulu sebelum makan, harus dengar-dengaran. Ayo makan secukupnya, jangan ambil sampai ujungnya, sampai piringnya sampai numpuk tinggi, padahal gak habis. Nah, gak boleh, ambil secukupnya. Nah, ketika hari Sabat itu apa? Hari perhentian. Penciptaan, 6 hari lamanya Tuhan menciptakan bumi, dan hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Artinya ya ibadah, ya seperti kita ibadah, hari Minggu ibadah, istirahat, khusus kita beri untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah Tuhan bilang, melalui Musa dibilang, kalian boleh ambil 2 kali lipat. Misalnya kalau hari Sabtu butuhnya cuma semangkok, berarti ambil jadi 2 mangkok. Sama buat hari Minggu. Nah mereka dengar-dengaran, ambil untuk 2 hari. Busuk nggak Tante Desi? Enggak, karena itu perintah Tuhan. Mereka ambil untuk minggunya. Nah di sini kita diajarkan anak-anak sekolah minggu, Tuhan itu pelihara anak-anak, pelihara papa mama, pelihara kita semua. Asalkan apa? Kita mau dengar-dengaran sama Tuhan. Kita mau taat, mau bersyukur, jangan suka ngedumel, jangan suka marah-marah di rumah, dikasih makan sama mama cuma tahu tempe, marah-marah, gak bersyukur, gak boleh. Tapi harus mau selalu bersyukur. Bilang sama sebelahnya, harus mau bersyukur ya. Ya, bilang sama sebelahnya lagi, harus mau bersyukur ya. Kalau ada mama papa harus bersyukur ya. Ya, kita semua harus mau bersyukur. Puji Tuhan. Kembali lagi ke ayat hafalan. Yuk buka semua Alkitabnya ya yang udah bisa baca. Ayat hafalannya Mazmur 55. Ya, yuk buka dulu Alkitabnya. Mazmur 55 ayat 23. Iya, ulang. Mazmur 55 ayat 23. Ya, udah ketemu semua ya. Yuk, yang udah bisa baca boleh baca, yang belum bisa baca dengar baik-baik ya. Yuk. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan,
maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini ayat hafalan untuk kelas besar sampai goyah ya, full. Kelas besar itu Mazmur 55 ayat 23-nya full. Kelas kecil dari kelas 1 SD sampai ke bawah, yang TK, yang PG, yang PAUD, yang belum sekolah, cuman sampai engkau. Kita ulangi ya, khusus untuk kelas kecil. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ulang lagi, Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ya, itu yang kelas kecil ya. Kelas besar, Mazmur 55 ayat 23 full. Ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Selanjutnya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, itu buat yang kelas besar ya, dari kelas 2 SD sampai kelas 6 sampai mungkin yang udah kelas 1 SMP sekarang ya. Semua dihafal ayat hafalannya. Tuhan itu baik, Tuhan itu memelihara kita semua dan tidak membiarkan kita semua dalam kesulitan. Ya, puji Tuhan. Yuk kita mau tutup sekolah minggu kita mau berdoa. Semua tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Tante Desti. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh selesai sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran, dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah pelihara kami, karena Tuhan sudah jagai kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, berkati papa mama kami, berkati keluarga kami, berkati saudara-saudara kami, berkati teman-teman kami, berkati juga bangsa Indonesia, supaya corona segera pergi dan kami boleh bebas sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan, berikan kami sukacita, kesehatan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Dengarkan Tante Desti. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai anak-anak sekolah minggu, memberkati anak-anak sekolah minggu, menuntun, memimpin, membimbing setiap langkah anak-anak sekolah minggu, memberikan kesehatan, kekuatan, kasih sukacita, damai sejahtera, bahkan memberkati masa depan anak-anak sekolah minggu. Penyertaan Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya dan mengimani setiap doa-doa kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Sekolah minggu udah selesai. Tetap di rumah. Meskipun belajar online tetap sukacita. Gak boleh ngedumel, harus taat. Tetap semangat. Tetap bersyukur sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ayat hafalan. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus